Episode 94, Kejahilan Pajeri. Pagi menjelang, sinar mentari kembali menyinari bumi dan selalu menghangatkan, meneburkan berbagai macam kebaikan untuk semua orang di muka bumi ini. Seperti biasa, semenjak Pajira hamil, hal yang ia lakukan setiap pagi yaitu mendekap dan mengelus lembut kepala suaminya yang tengah berbaring lemas di atas ranjang. Apa sudah lebih baik? Yang Pajira lembut, belum, lirih Irfan. Laki-laki arogan itu seperti kehilangan jati dirinya semenjak menikah. Ia lebih menghargai Pajira sebagai istri dan mengalah terhadap wanita cantik itu, bersikap manja dan seolah kekurangan belayan kasih sayang. Namun Pajira tidak pernah mengeluh tentang itu. Ia justru dengan senang hati mengikuti semua keinginan anak dan suaminya. Bunda, lirih Pajri bangun dari tidurnya. Ia segera merangkak menuju Pajira merebahkan kepala, beralaskan kaki bidadari cantiknya. "Abang mau mandi lagi, nak?" tanya ibu muda itu sambil mengelus kepala Pajri. Bentar lagi bunda, abang masih ngantuk." "Hup." Pajira tersenyum menatap dua pria tampan yang manja ini. Beginilah kesehariannya setelah menikah, mengurus keluarga kecilnya. "Yuk bangun lagi, ayah sama abang mandi dulu ya biar segar," ucap Pajira membangunkan Irfan dan Pajri. Dua pria tampan itu patuh, mereka bangun dan berjalan menuju kamar mandi dengan malas. Pajira hanya bisa tersenyum menatap mereka yang mirip dalam segi sifat. Ia kembali berbaling karena mengingat semalam ia mendapati plek ketika hendak membuang air. Pajira cukup takut jika anaknya sampai kenapa-napa. Makanya ia lebih memilih untuk istirahat total selama 2 hari ke depan. Setelah 15 menit, Irfan keluar dengan tubuh yang sudah lebih segar sambil menggendong Pajri. Mereka terlihat masih mengantuk karena kejadian semalam, sehingga Irfan memilih untuk begadang agar bisa memastikan jika Pajira baik-baik saja. "Bajunya belum bunda siapkan? Sebentar ya," ucap Pajira yang kembali bangkit dari ranjang. "Jangan," teriak Pajri dan Irfan ketika melihat Pajira hendak turun dari kasur. "Bunda istirahat saja ya, Aji bisa ambil baju sendiri." "Ayah juga," ucap Pajri lembut ke arah Pajira. "Ya sudah." Perempuan itu patuh dan kembali berbaring di atas tempat tidur. Tidak butuh waktu lama ia terlelap dengan sangat anggun dan cantik. "Ayah yakin mau pergi kerja? Bunda sakit loh," tanya Pajri yang melihat Irfan memakai parfum formal, pakaian formal yang biasa ia pakai untuk bekerja. "Iya sayang, ada rapat yang gak bisa ayah tinggalkan, tapi cuma sebentar, sampai siang aja. Nanti Aji ayah jemput dulu, kita pulang bareng ya. Ada oma nanti yang akan menjaga bunda sayang." "Iya ayah." "Sudah ganteng, yuk kita keluar." Irfan dan Pajri sudah memakai pakaian masing-masing dan berjalan kembali ke kamar. Mereka tersenyum ketika melihat Pajira sudah terlelap. "Apa kita langsung ke bawah saja ayah?" tanya Pajri. "Iya sayang, kita langsung ke bawah saja." Mereka segera turun ke bawah menuju ruang makan yang sudah diisi oleh orang tua Irfan. Mereka sudah datang dari kemarin tak lama setelah Pajira terlelap. "Pagi oma, opa," sapa Pajri dan mencium tangan mereka satu persatu. "Pagi tampan, bunda mana nak?" tanya mama mengelus kepala Pajri. "Bunda baru aja tidur oma, Aji titip bunda ya oma. Nanti Aji cepat pulang kok sama ayah juga," ucap Pajri tersenyum menatap mama. "Iya sayang, Aji tenang saja ya, oma akan menjaga bunda sampai Aji pulang nanti." "Terima kasih oma." Mereka segera menghabiskan sarapan dan tak lupa berpamitan kepada Pajira yang masih berada di dalam kamar. Irfan mengantarkan Pajri ke sekolah dan ia juga akan pergi ke kantor. Ia mengendarai mobil selama 7 menit agar bisa sampai di kantor dari lokasi sekolah Pajri. Setibanya di gedung mewah itu, ia segera menuju lift dan menekan angka 7 di mana ruangannya berada. Terlihat Rai sudah menunggu kedatangan Irfan di depan ruang kerjanya. "Selamat pagi tuan." "Pagi Rai, apa semuanya sudah siap?" "Sudah tuan, silahkan." Mereka segera pergi menuju ruang meeting untuk menjalani kerjasama yang baru. Irfan berusaha fokus dengan pikiran yang bercabang karena mengingat keadaan Pajira. "Apa tuan baik-baik saja?" tanya Rai ketika melihat Irfan gelisah dalam duduknya. Iya saya baik-baik saja." Rapat berlangsung hingga tengah hari. Kesepakatan yang diperoleh sangat menguntungkan untuk perusahaan Irfan. Ia segera meminta Rai untuk menjemput Pajri ke sekolahnya. "Ayah,
Panggil Fajri yang baru saja tiba di dalam ruangan Irfan. Ia mencium tangan Irfan dan dihadiahi sebuah kecupan oleh ayah tampannya itu. "Hai sayang, sudah bangun? Tunggu sebentar ya, kerjaan ayah masih ada sedikit lagi," ucap Irfan. "Iya ayah." Fajri memilih untuk membaca buku yang ada di sana. Ketika sedang asik mencari buku, ia mendengar ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan ayahnya dan itu terdengar seperti suara perempuan. Fajri sedikit mengintip melalui celah-celah buku. Siapa dia? Kenapa ayah sangat tidak suka bertemu dengan tante itu? Apa itu? Pakaiannya kurang bahan banget. Dia pikir terlihat bagus seperti itu. Cih, Aji harus segera mengusirnya dari sini. Batin Fajri menatap perempuan itu penuh dendam. Hai mas, sapa Sherly menyelenong masuk ke dalam ruangan Irfan. Apa kamu tidak punya etika dan sopan santun? Pendidikanmu tinggi tapi tidak beretika sama sekali. Sarkas Irfan yang sangat jengah melihat kelakuan wanita itu. Ayolah mas, temani aku makan siang yuk, lagian ini sudah masuk jam istirahat juga. Bujuk Sherly tidak menghiraukannya ucapan Irfan. Apa kau tidak mendengarkan ucapan saya kemarin? Ucap Irfan dingin menatap tajam perempuan itu. Mas jangan galak-galak dong. Aku kesini mau mengantarkan beberapa berkas untuk keperluan kerja sama kita. Ucapnya sedikit takut sambil menyerahkan beberapa map yang ia bawa. Ia berdiri di depan meja Irfan. Letakkan di atas meja dan silakan pergi, tegas Irfan tanpa memandang perempuan itu. Aku harus membawanya lagi, mas. Irfan segera mengambil dan melihat apa yang diserahkan oleh perempuan ini. Ia membaca satu persatu agar tidak ada kejanggalan yang akan merugikannya nanti. Fajri masih mencari cara bagaimana mengerjai perempuan genit itu. Ia mengirimi ayahnya pesan dan meminta agar Irfan bisa masuk ke dalam ruangan pribadinya dan mengunci pintu. Apa yang ingin dilakukan Fajri ya? Sudahlah, semoga saja Fajri bisa membuat perempuan ini kapok. Kamu mau kemana, mas? Tanya Sherly ketika melihat Irfan melangkah masuk ke dalam ruangan pribadinya. Ke kamar mandi, ucapnya mengunci pintu. Sementara Sherly merona karena membayangkan tubuh seksi Irfan terpampang di depan matanya. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara yang sangat tidak ingin ia dengar. Hihihi, hihihi. Suara kuntil terdengar lirih dalam ruangan Irfan dan berhasil membuat bulu kuduk Sherly meremang. Suara apa itu? Tidak mungkin ada hantu di sini kan? Duh, Mas Irfan lama juga di dalam. Batin Sherly mulai merasa takut. Ia masih berusaha untuk biasa saja dengan menganggap itu semua angin lalu. Namun lagi-lagi suara itu terdengar lebih keras dan menyeramkan. Brak,